DPR RI juga akan melanjutkan penyusunan rancangan undang-undang tentang perampasan aset. RUU tentang perampasan aset masih dalam tahap untuk menerima masukan dari masyarakat yang bermakna atau meaningful participation. Pemirsa, sebagai lembaga perwakilan rakyat, DPR RI memiliki peran kunci dalam roda ketatanegaraan dan demokrasi di Indonesia. Namun seberapa jauh kita memahami peran vital mereka? Dalam episode kali ini, kita akan membahas 3 pilar utama yang menjadi fondasi kerja DPR RI, yaitu fungsi legislasi dalam merancang undang-undang, fungsi anggaran untuk memastikan tiap rupiah anggaran negara dapat tepat sasaran, dan fungsi pengawasan untuk memastikan jalannya roda pemerintahan berjalan efektif. Bagaimana capaian kinerja DPR RI dalam tahun 2025-2026 ini? Apa saja yang menjadi tantangan para wakil rakyat di Senayan? Simak selengkapnya dalam Rumah Parlemen. Di balik setiap undang-undang yang berlaku di Indonesia, terdapat proses panjang yang melibatkan pembahasan, dialog, dan kerjasama antar lembaga negara. Sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setiap rancangan undang-undang dibahas bersama oleh DPR dan Presiden untuk mencapai persetujuan bersama. Pada bidang tertentu, Dewan Perwakilan Daerah juga turut memberikan pertimbangan demi mengakomodasi kepentingan daerah. Pada tahun sidang 2025-2026, pelaksanaan fungsi legislasi DPR RI terus berkembang menuju proses pembentukan undang-undang yang semakin partisipatif, transparan, responsif, dan berlandaskan konstitusi. Sebagai hasil evaluasi Prolegnas, DPR RI menetapkan perubahan keempat Prolegnas 2025-2029 yang kini memuat 199 rancangan undang-undang, serta Prolegnas Prioritas tahun 2026 sebanyak 69 RUU. Penyesuaian ini dilakukan agar agenda legislasi tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat serta arah pembangunan nasional. Hingga akhir tahun sidang 2025 hingga 2026, capaian legislasi menunjukkan progres yang signifikan. Sebanyak 16 RUU telah memperoleh persetujuan dalam rapat paripurna. 11 RUU berada pada tahap pembahasan bersama pemerintah. 20 RUU telah ditetapkan sebagai usul inisiatif DPR dan siap memasuki pembahasan. Selain itu terdapat 4 RUU dalam tahap harmonisasi, 24 RUU dalam tahap penyusunan, dan 3 RUU terkait ratifikasi konvensi internasional. Sepanjang tahun sidang 2025-2026, DPR RI bersama pemerintah berhasil menyelesaikan sejumlah undang-undang strategis yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Di situ titik kelemahan DPR menurut saya. Mereka memang kecenderungannya mengejar kuantitas, jadi jumlah itu dikejar karena memang di banyak kesempatan pada masa lalu itu mereka dipertanyakan kan targetnya sekian untuk program legislasi nasional dan prioritas tahunan, selesainya ternyata rendah sekali. Tapi masalahnya kuantitas kalau dalam hal legislasi itu sebenarnya bukan berarti baik kalau tinggi kuantitasnya. Nah, jadi yang saya lihat sih memang setahun terakhir ini paling tidak, bahkan juga 2 tahun ya, periode DPR-nya kan 2024 sampai 2029, itu lebih banyak mengejar kuantitas ketimbang kualitasnya. Nah, pertanyaannya kan kualitas itu diukurnya dengan cara apa? Kalau dalam penelitian yang sudah sering kami lakukan di Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, itu tentu saja antara lain untuk menilai proses legislasinya. Misalnya, ada partisipasi bermakna atau tidak. Kemudian juga apakah didasarkan pada data dan keberpihakan pada kelompok rentan atau tidak. Dan apakah mengukur dampaknya nanti. Makanya secara metode ada yang cost and benefit analysis misalnya. Atau regulatory impact assessment. Jadi betul-betul dikaji dulu mendalam. Bukan cuma produksi pasal. Dengan penjelasan itu, maka saya mau bilang sebenarnya 2 tahun terakhir ini atau setahun terakhir ini pun DPR lebih banyak mengejar jumlah ketimbang kualitas legislasi yang harusnya ukurannya adalah memenuhi keinginan dan kebutuhan, bukan saja keinginan sih, kebutuhan rakyat atau tidak, karena Dewan Perwakilan Rakyat ya. Salah satu fungsi konstitusional DPR RI
Fungsi anggaran menjadi instrumen penting untuk memastikan setiap rupiah APBN dikelola secara demokratis, transparan, akuntabel, dan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Melalui fungsi inilah DPR RI mengawal agar kebijakan fiskal tidak hanya menjadi stabilitas ekonomi, namun juga menghadirkan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat Indonesia. Pada tahun sidang 2025 hingga 2026, pelaksanaan fungsi anggaran mengalami transformasi yang semakin berorientasi pada hasil. Salah satu capaian utama fungsi anggaran DPR RI adalah pengesahan Undang-Undang APBN tahun anggaran 2026. Melalui pembahasan intensif bersama pemerintah, DPR RI menyepakati pendapatan negara sebesar Rp3.153,6 triliun, belanja negara sebesar Rp3.842,7 triliun, dengan defisit anggaran sebesar 2,68% terhadap produk domestik bruto. Saya sih melihatnya belum efektif, terutama dalam hal beberapa anggaran yang kontroversial. Misalnya banyak pasti ya, tapi saya ambil 2 aja deh. Yang pertama soal penganggaran proyek MBG di APBN yang masih diambil dari anggaran pendidikan 20%. Kan ada mandatory spending di konstitusi kita pasal 31 ayat 4 yang bilang di APBN itu 20% minimal harus dialokasikan untuk pendidikan. Nah, ternyata sebagian diambil untuk APBN. MK sudah bilang jangan. Tapi MK memang memberikan peluang. Mereka bilang oke, untuk anggaran 2028 lah baru strict kita. Tapi menurut saya pesan MK sebenarnya adalah jangan diambil dong 20% anggaran pendidikan. Gaji guru masih ada yang honorer ya 50.000 per bulan, kok tega begitu ya misalnya. Tapi kan ternyata ide itu nggak masuk ke dalam fungsi anggarannya DPR. Pengawasan itu kan kalau menurut saya ada 2 tuh. Ada pengawasan yang sifatnya dalam tanda kutip sehari-hari. Jadi kalau ada masalah di masyarakat dibawa ke sidang DPR. Itu saya sebut saja sebagai pengawasan sehari-hari. Tapi ada pengawasan yang levelnya tingkat tinggi. Salah satu fungsi konstitusional DPR RI, fungsi pengawasan, dilaksanakan untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, kebijakan yang telah ditetapkan, serta penggunaan keuangan negara secara akuntabel. Pada pelaksanaannya, transformasi ditandai dengan menguatnya pengawasan terhadap isu-isu strategis, semakin responsif serta berbasis penyelesaian masalah. Untuk mendukung kerja-kerja tersebut, DPR membentuk tim pengawas, satuan tugas, dan panitia kerja untuk menangani isu strategis nasional seperti penanganan bencana, konflik agraria, keamanan siber, reformasi penegakan hukum, tata kelola BBM, pupuk bersubsidi, dan alih fungsi lahan. Sepanjang tahun sidang 2025 hingga 2026, komisi-komisi di DPR RI memfokuskan pada isu-isu yang berdampak luas terhadap kepentingan nasional melalui berbagai mekanisme fungsi pengawasan. Pada isu strategis pengawasan tata kelola pupuk bersubsidi, Komisi 5 DPR RI merekomendasikan harga eceran tertinggi sebesar 20%, serta mendorong terbitnya Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2025 tentang reformasi tata kelola pupuk bersubsidi, dan Peraturan Menteri KKP Nomor 22 Tahun 2025 untuk mengakomodasi budaya ikan skala kecil sebagai penerima pupuk bersubsidi. Pada Juli 2026, DPR RI berhasil mendorong perlindungan pekerja transportasi berbasis aplikasi online dengan rekomendasi DPR RI memastikan kepastian perlindungan terkait potongan aplikasi maksimal 8%. Demikian, mudah-mudahan
apa yang kita harapkan bersama sambil menunggu undang-undang, kita akan coba bicarakan. Saya belum janji, tapi saya akan usahakan maksimal karena ini sifatnya mendadak, tapi karena kebetulan dapat waktunya, saya akan coba maksimal. Terima kasih. Upaya Tim Was Haji DPR RI memastikan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 lebih baik dari tahun sebelumnya dan menurunkan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH sebesar 2 juta rupiah. Perubahan yang sangat nyata dirasakan oleh jamaah haji Indonesia. Secara umum, hotel di Madinah juga bagus, hotel di Makkah juga cukup bagus. Memang ada 1-2 yang masih kita pembenahan. Terus kaitannya dengan catering juga Rasa Nusantara, jamaah menyampaikan sangat senang. Pengawasan DPR RI semakin berorientasi pada hasil. Hal ini tercerminkan dari berbagai rekomendasi yang berkontribusi terhadap perbaikan dan tata kelola pemerintahan. Pengawasan itu kan kalau menurut saya ada 2 tuh. Ada pengawasan yang sifatnya dalam tanda kutip sehari-hari. Jadi kalau ada masalah di masyarakat dibawa ke sidang DPR. Itu saya sebut saja sebagai pengawasan sehari-hari. Tapi ada pengawasan yang levelnya tingkat tinggi. Yang dari DPR langsung pada pemerintah dan biasanya bentuknya adalah hak angket, hak interpelasi, dan hak menyatakan pendapat. Itu semua ada di konstitusi. Nah, yang tingkat tinggi dalam tanda kutip ini belum pernah ada sampai sekarang. Jadi kalaupun ada koreksinya nggak banyak. Yang buat saya, kalau saya jadi anggota DPR, saya pasti akan panggil pemerintah, evaluasinya menyeluruh nih. Jangan cuma tutup dapur misalnya gitu. Itu kan nggak ada tuh. Kenapa? Ya itu tadi, karena ketika dia menyinggung atau membuat posisi pemerintah agak goyang sedikit secara politik, itu nggak akan dilakukan. Karena ada benturan kepentingan dengan koalisi yang sangat-sangat mayoritas. Menurut saya indikator paling kelihatan adalah banyaknya protes dari warga. Salah satu yang paling kelihatan demonstrasi mahasiswa. Dan demonstrasi ini kan nggak cuma 1 orang teriak-teriak. Ini kita bicara ribuan mahasiswa dan di banyak tempat misalnya. Itu salah satunya. Sekarang yang terjadi apalagi waktu Agustus 2025 tahun lalu begitu keras tantangannya. Sekarang agak menurun buat saya bukan karena mereka merasa sudah diwakili atau sudah terwakili. Mahasiswa mau ke Bundaran HI kemarin dihadang di depan gedung sebelum mencapai Bundaran HI. Jadi saluran partisipasinya itu kayak tertutup tembok, kuldesak gitu. Ada jalan buntu di situ, akhirnya ya udah jalan sendiri nih. Aspirasi disalurkan dengan cara lain. Nah ini buat saya yang harus diperbaiki ya, karena saya kira tugas DPR sebenarnya di situ, mewakili rakyat. DPR RI mempunyai 3 aspek lembaga. Yang pertama ada legislasi, anggaran, dan pengawasan. DPR RI juga menjadi lembaga yang menyampaikan aspirasi masyarakat. Saya mengikuti berita tentang undang-undang seksual. Sangat penting untuk diangkat karena sudah banyak korban kekerasan seksual yang sepertinya harus mendapat keadilan. Harapan saya semoga DPR RI menjadi lebih baik lagi ke depannya dan angka kekerasan seksual di Indonesia menurun, jadi para wanita di Indonesia tidak lagi banyak korban. Jadi tugas DPR tuh yang saya tahu itu bukan hanya merancang undang-undang, tetapi juga mengawasi dan menyetujui anggaran negara bersama pemerintah dan mengawasi jalannya pemerintahan. Dan DPR juga menjadi tempat masyarakat menyampaikan aspirasi. Sebenarnya saya ikutin sih Mas, satu kayak RUU perampasan aset, karena itu kan sangat penting untuk membasmi para korupsi dan tindak pidana. RUU perampasan aset ini bukan hanya menghukum pelaku, tetapi juga mengembalikan aset yang udah diambil, dikembalikan kepada negara. Pemirsa, fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan bukanlah sekedar tugas di atas kertas, melainkan mandat besar untuk memastikan aspirasi kita, rakyat Indonesia, terwujud di dalam setiap kebijakan negara. Parlemen yang kuat dan akuntabel lahir dari pengawasan kita bersama. Kami akan terus mengawal isu strategis yang berdampak kepada kesejahteraan rakyat Indonesia. Seluruh kerabat kerja dan tim jurnalis Rumah Parlemen pamit undur diri. Saya Sarah Ruhendi, terima kasih Anda telah menyaksikan Rumah Parlemen. Sampai jumpa di lain kesempatan.
Download Metro TV Extend sekarang.